kami banggakan, yang kami muliakan. Pada siang hari ini ada video yang viral, laki-laki masih ada hubungan dengan keturunan imigran Yaman. Siapa lagi kalau menyebut dia adalah Faisal Assegaf. Jadi dari marga Assegaf ya. Nah, ini sampai berani memfitnah Pak Joko Widodo dan keluarganya beliau, ya. Ini yang sebenarnya musuh negara ya golongan mereka itu yang bikin gaduh itu, yang mau mengadu domba rakyat itu ya. Nah, tapi sebelum itu saudaraku, sebelum kita sampaikan videonya ya, ini ada video-video nih, nanti ada juga video tentang bagaimana si Faisal Assegaf ini dibikin paham oleh Bang Kodari ya. Saudara-saudara semuanya, semoga kalian semuanya sehat walafiat, ditambah dan diluaskan rezekinya, dimudahkan semua urusannya yang baik, kemudian ya selalu diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Dan selalu kita ingatkan untuk mendapatkan keselamatan di dunia dibutuhkan ilmu, untuk mendapatkan keselamatan di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari Onum Habib Ba'alawi yang terbukti berdasarkan kajian kitab nasab, sejarah, filologi, dan tes DNA, bukan keturunan Rasulullah. Karena berdasarkan tes DNA dia berhaplogrup G, sementara keturunan Rasulullah adalah J1. Nah itu ya, jadi ini harus kita sampaikan berulang-ulang kepada masyarakat supaya masyarakat paham bahwa Habib yang selama ini mengklaim secara sepihak mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah secara sepihak ternyata tertolak secara saintifik berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah. Oke saudaraku, ini lagi nih, justru mereka itulah yang suka memfitnah. Dan ini luar biasa, ini harusnya ditangkap ya, orang kayak gini harusnya ditangkap. Cuman kan Pak Jokowi itu sabar ya saudara, ya berkali-kali beliau itu difitnah, tapi beliau tuh tetap diem saja gitu ya. Mari kita simak videonya ya. Masya Allah, ini harus dikasih pelajaran nih sebenarnya orangnya ini ya. Hai guys, harus lagi di React of GB. Tekan nomor di Faisal Assegaf. Berhadapan dengan Kodari. Kalau Kodari kita lihat ya track record dia membela Jokowi, dan Assegaf menyerang Jokowi. Bukannya Jokowi diserang, bahkan NU Gus Dur juga diserang. Tapi tetap kita akan melihat orang yang menyerang Assegaf juga. Seperti apa? Itu dia reaksinya. Ternyata musuh seluruh rakyat Indonesia hanya 5 orang. Ada 5 orang penjahat, perusak, penipu, pembohong atas nama negara, atas nama regulasi, atas nama simbol politik. Apakah musuh kita tentara? Tidak. Musuh kita TNI? Tidak. Musuh kita parlementer? Tidak. Musuh kita partai politik? Tidak. Ternyata musuh seluruh rakyat Indonesia hanya 5 orang. 5 yang saya maksud itu Jokowi, istri Jokowi, adik ipar presiden, Gibran dan Kaisar. Jelas ya saudaraku, kalian pasti dengar ini. Jadi dia menyebut Pak Jokowi adalah musuh seluruh rakyat Indonesia. Kurang ajar nih orang ya. Tapi Pak Jokowi ini sabarnya minta ampun ya Allah. Orang ini dibiarkan bebas, padahal sudah fitnah jelas menyebut beliau ini seorang presiden. Dia bilang musuh seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru yang lalu saya juga membuat video bagaimana ada juga keturunan imigran ya dari Yaman juga ya, dia menyebut Pak Jokowi tukang sapu, bukan presiden coba. Nah, kemudian ada juga yang katanya menuntut Pak Jokowi ya tidak mau diberikan tuntutannya tidak dikabulkan, dia akan keluar dari NKRI. Ini kan benar-benar bikin gaduh. Oke, kita lanjut kita ulangi ya Saudara. Ini benar-benar bikin sakit hati rakyat Indonesia justru. Yang jadi musuh rakyat Indonesia ya si oknum ini yang namanya Faisal Assegaf ini ya menurut saya. Astagfirullah. Ternyata musuh seluruh rakyat Indonesia hanya 5 orang. Ada 5 orang penjahat, perusak, penipu, pembohong atas nama negara, atas nama regulasi, atas nama simbol politik. Apakah musuh kita tentara? Tidak. Musuh kita TNI? Tidak. Musuh kita parlementer? Tidak. Musuh kita partai politik? Tidak. Ternyata musuh seluruh rakyat Indonesia hanya 5 orang. 5 yang saya maksud itu Jokowi, istri Jokowi, adik ipar presiden,
Gibran dan Kaisang. Bobi tidak masuk karena saya dengar Bobi agak tidak setuju dengan cara dinasti politik. Kita semua korban. Astagfirullah. Dari wakil presiden sampai kalangan menteri itu semua secara nurani tidak setuju bahwa negara dikuasai 5 orang atas nama politik cawe-cawe demi syahwat dinasti politik. Oke gas. Astagfirullah. Ya. Wah. Itulah ucapan dari imigran Yaman, guys ya. Sok-sok mewakili Indonesia. Padahal dia juga bukan rakyat Indonesia asli. Oke. Ini dia videonya, guys. Ya, semuanya kan kembali kepada proses yang sudah disediakan oleh undang-undang dan aturan yang ada. Itu Ini dari Bang Kodari ya, kita simak ya. Jadi yang namanya Faisal Asegaf ini sok bela-bela rakyat Indonesia. Aduh, sudah gimana mereka? Ini harusnya dia itu yang dibawa ke rumah sakit jiwa. Kemarin video yang sudah kita sampaikan, dia ngomong Pak Jokowi harusnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah sekarang malah menuduh Pak Jokowi sebagai penjahat, sebagai musuh seluruh rakyat Indonesia. Ini kan fitnah jelas, nyata kan? Karena Pak Jokowi realitanya adalah seorang presiden yang banyak dicintai oleh rakyat gitu loh. Ya, 80% rakyat Indonesia masih cinta dengan Pak Jokowi, minimal menurut survei, ya kan? Nah, gimana coba? Gimana pendapatnya saudara? Astagfirullah. Garuda Sakti terima kasih sudah hadir. Ya, ada Ruberji saja, tangkap dan usir saja Faisal Segaf, keturunan imigran Yaman, tukang mangap, tukang fitnah, tukang bikin gaduh, dan tukang bikin kerusuhan. Itu jelas provokatif, saudara. Bukannya membangun rasa percaya diri, mendamaikan, meneduhkan suasana, kalimat-kalimat seperti itu ya. Rias-rias ya, turunan Yaman Tahe, Garuda Sakti, otak kerja tak percaya, tes DNA. Ya, pulang Yaman dan makan rumput di sana. Kemudian dari servisasi HP palsu tukang ngibul pula ya. Ini banyak yang komentar seperti kalian semua ini saudara ya. Kita simak ya apa yang disampaikan oleh Bang Kodari ini baru bagus ini ya. ya semuanya kan kembali kepada proses yang sudah disediakan oleh undang-undang dan aturan yang ada. Itu pasti ke sana. Kita kan hidup bernegara, ada aturannya. Kalau nggak kita pakai aturan mau pakai apa lagi? Karena masalah nasional disederhanakan. Iya, Anda mau pakai proses apa kalau nggak pakai undang-undang? Iya. Itu namanya anarki gitu. Betul. Nah, yang kedua, sebentar. Saya dikasih kesempatan oleh KPU kita. Jadi ini bicara pemakzulan, pasti pertama-tama kita bicara proses ya. Prosesnya sudah disediakan. Pertama ke DPR. Jadi beliau ini kan salah ya datangnya ke Menko Polhukam. Jadi saya nanti Ke DPR nanti kalau memang sepakat ada pelanggaran dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kalau menyetujui dibawa kepada MPR. Jadi menurut saya dari proses itu saja ada problem pemahaman prosedural dari Bang Faisal dan kawan-kawan mengenai soal pemakzulan ini. Yang kedua yang lebih parah lagi adalah Bang Faisal dan kawan-kawan ini tidak paham tentang sosiologi masyarakat Indonesia. Syarat pemakzulan, syarat revolusi itu ada di masyarakat. Pada hari ini tingkat kepercayaan kepada presiden sangat tinggi. 80% sedikit di bawah TNI. Yang Mampus. Kamu mampus. kedua, tingkat kepuasan masyarakat juga sangat tinggi. Nggak ada cerita bahwa gerakan semacam ini akan didukung oleh masyarakat. Jadi ini semua pikiran-pikiran kecil ya, yang kemudian mengapung dan asik sendiri. Oke, baik. Istilahnya revolusi dalam secangkir kopi. Itu dia. Mas Faisal. Jadi Faisal Asegaf ini berusaha memprovokasi rakyat ya, memanasi hati rakyat gitu. Ini memang luar biasa nih orang. Gimana mereka keturunan imigran Yaman ini nggak sadar ya. Astagfirullahaladzim. Tuh. Karena kalau kamu pengen memakzulkan tapi lewat Menko Polhukam itu sudah lebih ke makar. Tapi kalau kamu nggak ikuti mekanisme misalnya di DPR, kamu kasih tahu apa-apa aja kesalahan Jokowi, ya itu prosesnya kan. Tapi ketika kamu bermufakat sosok, dia kira Bang Mahfud MD akan selaras dengan dia, akan sekata dengan dia gitu loh. Ternyata enggak, gagal total. Dan akhirnya terbongkar. Itu kalau Pak Mahfud MD nggak ngomong,
Dia pasti akan asik sendiri dengan semua kebohongannya dia, seolah-olah Pak Mahfud MD udah setuju, ya. Oke, ini video selanjutnya, guys. Yes, ya. Ini aku nggak tahu bahwa dia imigran dari mana, guys ya. Cuma banyak yang beredar bahwa dia sama kayak Pak Anies, ada keturunan dari Yaman. Baru kali ini ada Enci Yaman berani ngomong tangkap Jokowi, presiden pribumi asli Jawa Indonesia. Sekarang 85 juta orang pribumi perintahkan tangkap Enci Yaman yang bikin gaduh Indonesia, Faisal Assegaf. Oke, semoga ini didengar oleh polisi, guys ya. Ada yang mengatakan bahwa Hasyim Asy'ari ini adalah seorang wali Allah. Bahkan mereka menarik lebih jauh bahwa Gus Dur juga adalah wali Allah. Nah, ini dia berusaha mengutik-utik ya, merendahkan Gus Dur ini ya. Masya Allah. Bagaimana adalah kitab pun bisa disimpulkan sebagai seorang wali? Ini satu penipuan yang sangat luar biasa. Nah, ampun deh. Jadi ketika para pecinta Gus Dur ya, jamaahnya Gus Dur, ya, Gus Durian, meyakini bahwa Gus Dur itu dianggap wali Allah, gak terima ya si Faisal Assegaf ini ya. Masya Allah, dibilang penipuan lagi. Jadi kalau kita hubungkan dengan doktrin-doktrin Habib, mungkin menurut Faisal hanya dari kalangan Habib Yaman yang bisa dianggap wali, begitu ya. Nah, ini kan lagi-lagi pembodohan ya. Jadi hanya dari Yaman yang wali, gudangnya wali gitu. Kurang ajar kalau seperti itu. Astagfirullah. Ini saya harus mengontrol diri nih ya, kendalikan diri. Ini puasa soalnya nggak boleh marah. Ya kan saudara? Ya, astagfirullah. Bang Faisal, luar biasa ente. Satu penipuan yang sangat luar biasa. Nah, ya, si Yaman ini hanya karena Gus Dur disebut wali Allah, dia bilang itu penipuan. Ya, wali Allah itu, ya Tuhan, ayah aja itu walinya Tuhan di bumi ini terhadap keluarga. Gus Dur disebut wali Allah, ya masih masuk akal, make sense gitu loh. Karena seorang ayah, bapaknya disebut wali Allah. Sementara dari kubunya dia kan selalu mengandalkan bahwa dia adalah pendukung Anies. Yang Anies diangkat sebagai Imam Mahdi, dia diam aja, ya. Kamu. Kenapa kamu diam aja disebut Imam Mahdi? Kenapa kamu gak bilang itu penipuan? Dan dia ini nyenggol Gus Dur, saya bacakan ya. Kasih paham Gus, biar gak teriak-teriak atas nama rakyat terus. Ini dari Gus Abdullah Faizin, meluruskan Faisal Assegaf yang meragukan kealiman Mbah Hasyim Asy'ari dan meremehkan Gus Dur. Kita saksikan. Hasyim Asy'ari itu manusia biasa. Satu penipuan yang sangat luar biasa. Hasyim Asy'ari itu manusia biasa. Faisal Assegaf adalah marga dari Assegaf, salah satu dari marga yang berasal dari Timur Tengah. Apakah dia mewakili Assegaf atau tidak, saya tidak tahu. Mungkin dia tidak mewakili karena ini adalah oknum. Kenapa hari ini saya luruskan? Karena dia telah meragukan, bahkan meremehkan Mbah Hasyim Asy'ari sebagai ulama nasional, ulama Nusantara, pendiri Nahdlatul Ulama, masyayikh Nusantara. Dan dia juga meremehkan Gus Dur sebagai tokoh nasional. Siapa dia? Hari ini saya luruskan supaya dia tidak melakukan bahasa yang biadab kepada beliau berdua, supaya tidak melepaskan insinuasi kebencian. Mampus. Dia adalah salah satu di antara orang yang dengan keberanian yang tidak terukur
meragukan kealiman Mbah Hasyim Asy'ari. Dia mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari adalah orang biasa. Dia mengatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari adalah seperti biasa. Bahkan dia meragukan Gus Dur. Dan dia tidak suka dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Gus Dur dan Mbah Hasyim Asy'ari adalah seorang wali. Apa salahnya? Sebagai seorang yang mengikuti beliau berdua mengatakan beliau adalah seorang wali. Anda siapa? Yes. Tokoh bukan. Tapi Anda, seluruh apa yang Anda sampaikan dalam justifikasi Anda, semuanya banyak hal yang negatif. Anda mengatakan orang yang berseberangan dengan Anda adalah Anda anggap sebuah hal yang tidak benar. Ini adalah seseorang yang kemarin masuk dalam komplotan orang-orang yang memakzulkan presiden, ingin memakzulkan presiden. Yes, itu Betul. orangnya. Ingin menjadi buhot terhadap pemerintah. Apa yang Anda andalkan? Anda bagikan debu ketika berhadapan dengan Mbah Hasyim Asy'ari dan Gus Dur. Sudah Seperti jelas. Anda dalam debu yang ada di gurun Sahara yang besar itu. Aduh, kecil banget lagi itu. Oh my god. Debu dalam lingkupan pasirnya kecil. Seonggok pasirnya kecil, debu ya. Apalagi seluas gurun tersebut. Nah ini sok-sokan mau sok-sok mengecilkan seorang presiden, mengecilkan seorang Mbah Hasyim Asy'ari, mengecilkan seorang Gus Dur. Benar-benar nggak sadar diri. Faisal Assegaf nih ya. Siapa dia itu? Ya Allah. Ya, dia meremehkan Mbah Hasyim Asy'ari, Gus Dur, Pak Jokowi, dan keluarganya. Dia itu hanya numpang, ya kan? Menurut Bang Muhammad Yahya, mulut Faisal Assegaf itu dirobek saja, biar gak gacor terus. Wong dia itu cuma numpang, ya, nempong di Indonesia, nempong istilahnya Bang Muhammad Yahya itu. Ya, kok macem-macem gitu loh. Ini kan kemudian menimbulkan kebencian dan dia benar-benar menebarkan kebencian itu. Ya, makanya ini mudah-mudahan bisa apa ya saudaraku diambil sikap lah yang tegas itu. Tapi ya Pak Jokowi sabar banget orangnya. Ya, ini netizen pada rame nih. Faisal Assegaf ini diusir saja itu dari NKRI ini. Ya, netizen dan rakyat Indonesia yang setuju dengan kalimat ini viralkan saja, viralkan. Biar masyarakat tahu itu loh. Bobroknya keturunan imigran itu, bobroknya mulut mereka. Biar tahu, viralkan saudara. Bagikan video ini seluas-luasnya. Biar kebongkar itu. Bahwa aslinya itu mereka itu hanya bisanya kewar-kewar memfitnah sini, memfitnah sana. Itu jelas fitnah tadi itu. Ya kan, menyebut Pak Jokowi itu musuh seluruh rakyat Indonesia itu loh. Ya, ini keterlaluan orang ini. Membakar amarah rakyat ya. Nah, ya kan? Ini dari Nova ini. 100% yang buat gaduh di Republik ini ya imigran Arab Yaman. Macam-macam usaha dijalankan, menghina kepala negara seenak jidatnya. Bikin macam-macam organisasi, ada FPI dan organisasi yang berkedok agama, pakai surban, ala Timur Tengah, tidak menghargai budaya Indonesia, ya. Astagfirullah. Tidak menghargai budaya Indonesia. Imam besar, ada Habib, saya dan lain-lain itu berkedok ingin sebenarnya menguasai negara Indonesia, berkedok agama. Waspadalah, ada udang di balik rempeyek. Ini komentarnya lucu. Seluruh rakyat Indonesia berharap orang-orang ini dikembalikan dari habitatnya, ya. Oke, setuju, angkat jempol. Saudaraku, saya yakin kalau misalkan diadakan jajak pendapat, survei, pertanyaannya adalah apakah keturunan imigran Yaman layak untuk dipulangkan ke
tanah leluhurnya Yaman sana yang provokatif seperti itu, saya yakin banyak yang mendukung. Bahkan kemarin itu ketika kita sampaikan informasi ketika ada oknum Habib yang teriak-teriak ingin keluar dari NKRI itu banyak yang mau ngasih ongkos, ya kan, dari Ali Mustafas. Dalam tesis Kiai Maduddin Ba'alawi DNA-nya tidak nyambung ke Nabi Ibrahim. Yaman itu orang pertama menaruh berhala di kanan kiri Ka'bah. Motifnya untuk narik retribusi sama penjara Ka'bah dahulu. Ya gayanya mereka berarti begitu ya. Aduh, gimana nih. Banyak orang-orang yang masih taklid buta kepada keturunan imigran Yaman. Masih percaya sebagai keturunan Rasulullah. Padahal sudah nyata-nyata berdasarkan kajian ilmiah dan tes DNA mereka bukan keturunan Rasulullah ya. Ini oknum keturunan Yaman yang bikin rusuh RI usir dari NKRI. Wah, permintaannya masuk akal nih saudara. Nah, ini dari Ruli. Assegaf harus ditangkap, ini provokator, perusak NKRI. Ini ya. Nah. Ini dari siapa ini? Dari Rudi. Aku saja bukan warga NU, bahkan Islam pun tidak, namun sangat bangga punya Gus Dur. Beliaulah dulu yang kucontohkan, sebab aku masih sempat sama-sama menghirup nafas kehidupan di masa yang berjumpa dengan beliau. Aku malah sangat rindu kehadiran Gus Dur. Ya, Gus Dur lainnya di kehidupan kebangsaan yang satu di NKRI lah. Nih, jadi ada orang yang saking bangganya kepada Gus Dur, rindu kepada Gus Dur ini, padahal beliau ini bukan orang Islam. Rindu pada Gus Dur, coba. Apalagi yang Muslim, ya. Nah, dari Astuti. Ayo pribumi bangkit, ini marga klan Assegaf telah merendahkan Kiai NU. Tokoh NU juga telah diremehkan. Ya. Kemudian Presiden Jokowi dan keluarga beliau juga sudah difitnah, disebutnya musuh seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Warga pribumi Nusantara yang setuju bikin angket usir Yaman yang bikin gaduh ya. Aduh, astagfirullah, kok bisa ada keturunan imigran yang demikian ya. Masya Allah. Ini dari Wiji Wijayanto. Dari Wijiwianto, saya pribumi sangat setuju orang Yaman yang numpang di Indonesia diusir saja. Ya, makasih, terima kasih Mas. Dari Mas Towil ini, semoga rakyat sabar dulu. Kalau keterlaluan ya diusir dari NKRI biar gak bikin gaduh di bumi NKRI. Nah ini baru sangat mengademkan ya di bulan puasa ini ya Bang. Aduh, saya itu juga menahan diri nih. Bulan puasa ini harus dikendalikan ini. Astagfirullah, maunya ya meluap-luap juga nih saya. Ya, ayo masyarakat kita lakukan petisi pengusiran oknum-oknum imigran Yaman. Nah, ini ada dari komentarnya siapa ini? Sitorus ya. Bagus sekali ini. Ayo masyarakat kita lakukan petisi. Petisi itu kan permintaan kepada pemerintah ya. Pengusiran oknum-oknum. Nah, oknum-oknum imigran yang suka nyinyir dan menghina kepala negara. Siapapun oknum-oknum itu mari kita usir semuanya ya. Tangkap dan penjarakan seumur hidup si Assegaf yang sudah meresahkan rakyat Indonesia, memprovokasi rakyat. Ya, ini memang selalu bikin kegaduhan di Indonesia. Tolong pihak penegak hukum tangkap imigran Yaman atau suruh rakyat akan gantung di Monas untuk Assegaf. Astagfirullah, keterlaluan memang mereka nih si Assegaf ya. Saya pikir kalau kemudian netizen merosting begini ya masuk akal juga. Nah ini, tangkap Pak Polisi ya. Tangkap Pak Polisi, kami sekeluarga setuju. Faisal Assegaf orang membuat rusuh, onar, atau memecah 80% rakyat Indonesia masih mencintai Pak Jokowi. Ya, kita lanjut ya videonya ya. Oke, kurang sedikit saudara.
Astagfirullah. Boleh Anda menyatakan itu adalah hak Anda. Tapi ribuan bahkan jutaan warga NU akan melihat Anda seperti apa. Dan menandai. Anda tidak tahu Mbah Hashim. Siapa Mbah Hashim itu? Tokoh nasional, penggerak kemerdekaan, pembela bangsa ini, ulama Nusantara. Jadi ketika Anda nyinyir terhadap beliau berdua, berarti Anda telah meremehkan tokoh kita. Kita sudah memantau seberapa hebat Anda. Anda dengan Nusron Wahid saja sudah mungkin gemetaran, belum dengan generasi-generasi NKRI dan generasi Nahdlatul Ulama. Oke, sabar. Kita liriwan ya. Dengan Yusron Wahid aja Anda paling katakan gemetaran. Astagfirullah. Saat Nusron ngomong, dia sudah ketakutan untuk jangan masuk ke ranah saat dia ketemu Menko Polhukam. Betul lah omongan Gus ini, ya, Gus Abdullah ini. Betul, ketar-ketir. Aduh, kayak bahkan menurut aku yang udah aku juga ucapin ya, kalaupun Jan Etes pun yang ngomong dibandingkan dia, aku lebih dengerin Jan Etes ngomong gitu loh dibanding dia. Nusron pun masih terlalu tinggi sih bagi seorang sini imigran nih. Jadi hari ini saya ingin meluruskan kepada Anda harus membuka diri untuk artinya untuk merendah di hadapan orang-orang yang Anda hadapi. Anda kelihatan, Anda tidak tahu siapa Mbah Hashim Asy'ari. Maka Sayyid Alwi Al-Maliki dari Rusaifah mengatakan, manit tasa fikruhu, barang siapa yang jembar fikirannya, wazada nadruhu, dan luas pandangannya. Artinya orang yang tahu tentang bagaimana NU, bagaimana dengan Mbah Hashim Asy'ari, bagaimana dengan Gus Dur, qalla ingkaruhu 'alan nas. Maka orang-orang yang paham itu, dia tidak akan menyalahkan manusia, khususnya pada hari ini dia tidak akan menyalahkan Mbah Hashim Asy'ari dan Gus Dur sebagai orang yang terhormat dan orang yang berjasa pada negeri dan bangsa ini. Anda juga mengatakan bahwa orang-orang pedesaan itu tertipu dengan Mbah Hashim. Kesalahan besar. Anda tidak melihat, Anda tidak pernah survei, Anda tidak pernah bergandengan dengan orang-orang desa yang loyalitasnya terhadap NU sangat kuat. Mungkin hari ini saya dan teman-teman yang tahu tentang bagaimana Anda berinsinuasi kebencian, tapi besok suatu saat akan menjadi rekam memori yang tidak indah bagi Anda, bahwa Anda adalah orang-orang yang meremehkan, menghina, bahkan memberikan sebuah ketidakbaikan terhadap Mbah Hashim Asy'ari. Sekali lagi saya sampaikan, Anda di Indonesia, Anda dihargai oleh orang Indonesia, dan Anda duduk di Indonesia, makan di Indonesia. Anda harus tahu, kalau Jawa mengatakan ngerti panggonan, supaya Anda paham tentang bagaimana menjadi orang Indonesia yang benar-benar beradab. Yes, betul. Makin aku suka banget statement terakhir itu loh, seolah-olah ingin ngasih tahu seorang Faisal Assegaf, oke, kamu orang imigran, tapi kamu ada di Indonesia, tahu diri, ya. Tahu diri bahwa kamu imigran yang ada tinggal di Indonesia, cari makan di Indonesia. Jangan sok Indonesia dari seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Jangan sok nasionalisme dari seluruh orang-orang yang sudah membuktikan nasionalismenya mereka. Jangan sok-sok menjudge semua orang, bahkan sampai tingkat presiden kamu judge, mengatasnamakan rakyat, sementara kepentingan itu harus dipertanyakan, ya. Anies Baswedan kamu dukung, itu juga jadi big question. Soalnya di satu titik kamu nyerang Anies Baswedan, di satu titik sekarang kamu dukung dia, bahkan kamu tampilkan saat pendukung Anies menyebutkan dia Imam Mahdi, dan kamu engge-engge aja. Oh my god, aku suka ini. Tapi tenang, sore nanti atau besok kita akan tampilkan banyak orang yang nge-tweets tentang Faisal Assegaf. Dua tokoh ini aja, Qodari dan Gus Abdullah aja udah membuat aku puas. Karena
dia setiap dia entah ada di talk show, dia nggak membiarkan lawan bicaranya dia untuk ngomong. Oke, berarti kita cari bahan-bahan supaya bisa nge-counter omongan Faisal Assegaf. Ya, saudaraku, saya kira videonya cukup itu aja. Sudah lewat dari 30 menit ya. Mohon maaf tidak bisa semua mungkin komentar saya baca ya. Ini dari Anjay Faisal Assegaf dan komplotannya mau mengadu domba Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Yaman itu aslinya negeri Raja Abraha yang mau hancurkan Ka'bah. Sekarang mereka ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah hanya karena mereka bercampur dengan keturunan Rasulullah yang hijrah dan menetap di Yaman. Tuh ya. Jadi kita harus selektif, jangan gampang percaya kepada orang yang ngaku-ngaku ini dari keturunan imigran ya. Ngaku-ngaku sok pinter, sok suci, sok mulia, sok keturunan Rasulullah, semuanya bohong, penipu saja mereka itu ya. Oke, itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat, mengedukasi Anda, memberikan literasi, memberikan rekreasi. Salam persatuan, kita jaga Nusantara NKRI. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!